Hai, ketemu lagi dengan saya Novi. Di video kali ini kita akan membahas sesuatu yang dekat dengan sehari-hari kita. Sebelumnya gimana nih kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam kondisi sehat ya. Oke, terima kasih teman-teman semua yang sudah ke video saya untuk mendengarkan, menonton video ini. Nah, di video ini saya akan membahas tentang daily activity. Sebagai ibu pekerja, saya untuk mengatur jadwal sehari-hari sangatlah challenging gitu ya, tidak mudah. Nah, kalau kalian sendiri bagaimana? Mungkin di sini banyak ibu-ibu yang melihat video ini. Menurut ibu-ibu, iya nggak sih mengatur jadwal sendiri itu sangat tidak mudah, sangat challenging, apalagi bahkan ibu rumah tangga pun mungkin tidak semudah apa yang ada di benak kita. Karena sebagai seorang ibu tidak hanya mengatur jadwal kegiatan kita sehari-hari, tapi juga mengatur jadwal kegiatan anak, suami, bahkan nanti kalau anaknya lebih dari satu gitu ya, anaknya 3, bahkan kalau 5, wah itu luar biasa sih menurut saya. Nah, kalau untuk misal teman-teman remaja nih, biasanya mungkin hambatannya ada lagi tuh, beda lagi gitu ya. Nah, di sini saya akan bercerita tentang daily activity saya sebagai seorang ibu pekerja begitu, dan mungkin teman-teman di sini juga ada yang seperti saya, ibu pekerja yang memiliki anak gitu. Jadi kayak yang oh ternyata daily activity seorang ibu tuh seperti itu ya. Mungkin bagi teman-teman yang belum berkeluarga, jadi bisa ada bayangan gitu ya ketika nanti sudah berkeluarga, kemudian sudah punya anak. Jadi oh ternyata keseharian ibu pekerja atau jadwal bukan rundown juga sih ya, kayak jadwal dari rutinitas sehari-harinya oh seperti itu ya. Jadi punya bayangan walaupun setiap individu itu bakal berbeda pastinya. Tapi mungkin sudah ada bayangan. Nah, untuk para ibu juga kalau mendengarkan nanti video ini bisa merasa tidak sendiri. Oh, ternyata ibu-ibu juga, ibu-ibu lain juga punya rutinitas yang padat ya, yang tidak mudah juga ya begitu. Jadi kayak merasa kayak punya aktivitas yang padat sendiri. Jadi kayak merasa oke, saya punya aktivitas ini, di luar sana juga ibu-ibu lain juga punya aktivitas yang sama padatnya. Nah, itu jadi merasa tidak sendiri, merasa tidak down gitu. Oke, saya akan mulai dari rutinitas saya di rumah gitu ya, ibu-ibu atau teman-teman di sini yang menonton video ini. Nah, dari rumah itu saya biasanya dari awal hari gitu ya, dari pagi hari saya bangun sebelum subuh tentunya. Kalau subuh di kota saya di Jogja itu um, dipukul dipukul 4:10 atau 4:15 begitu ya kalau di Yogyakarta. Nah, kemudian mohon maaf ada sedikit kedistrak gitu. Nah, kemudian setelah bangun tadi saya bersiap untuk sholat gitu. Sebenarnya bagusnya stretching dulu ya. Kadang stretching, kadang enggak sih. Nah, kemudian setelah sholat, saya menyiapkan menu makanan untuk sarapan anak-anak gitu ya. Kalau suami biasanya nggak sarapan, tapi dibawain bekal gitu ya dari yang saya masak di pagi hari tadi. Nah, biasanya masak ini nih sebelum masak tuh mikir dulu ya. Pas baru bangun itu udah mikir, nanti mau masak sarapan apa ya gitu. uh, untuk anak-anak bahkan juga kadang saya juga diskusi tuh malamnya anak-anak mau dimasakin apa gitu, besok mau sarapannya apa, nanti akan saya siapkan di pagi hari gitu. Biasanya saya butuh waktu 30 sampai 40 menit memasak
gitu ya, sembari masak nasi, kan masak nasi di rice cooker gitu ya 30 menit, sembari itu saya menyiapkan lauk, kemudian sayuran gitu. Kalau biasanya ada kegiatan, saya buru-buru gitu ya, waktunya tidak terlalu banyak. Saya biasanya hanya goreng-goreng aja yang sudah ada, misal kayak tempe goreng, kemudian menyiapkan lauk yang tidak tidak rumit gitu, yang bisa dilakukan atau disiapkan dengan waktu yang tidak lama gitu. Nah, kalau di sayuran biasanya andalan saya adalah sop dan sayur bening gitu, karena itu tidak terlalu ruwet gitu. Tapi kalau kadang saya punya banyak waktu, saya akan bikin misal terong sambal lado gitu ya, kesenangan suami yang pedes-pedes gitu. Nah, itu di rumah, setelah masak beberes ya, cuci piring, beresin dapur, kemudian menyiapkan keperluan anak gitu, seperti tadi sarapan, minumnya untuk di sekolah, bekalnya suami. Kemudian setelah itu saya mandi dan siap-siap. Biasanya mandi itu di pukul setengah 6 lah ya. Setengah 6 itu mandi dan siap-siap, lalu kami berangkat di pukul 6. Itu udah telat banget sih sebenarnya di pukul 6. Biasanya jam 6 kurang 20 atau jam 6 kurang 15 itu kami berangkat. Kenapa pagi banget? Karena memang rumah kami lumayan jauh gitu ya dari tempat sekolah anak dan dari tempat kerja gitu. Lumayan lah sekitar 10 sampai 20. Kalau yang tempat kerja itu 10 kilo gitu. Nah, kalau yang untuk anak sekolah yang kecil, kalau yang kakaknya itu sekitar sekitar 9 sampai 8 kilo. Kalau yang kecil itu lebih jauh gitu ya. Lebih jauh lagi. Jadi kita butuh waktu lumayan gitu untuk berangkat. Nah, ketika selesai semua rutinitas pagi, tapi itu tidak semulus yang saya ceritakan ini ya. Apalagi kalau udah punya anak gitu. Nah, itu keriuhannya itu pasti terjadi gitu ya. Entah nanti yang aduh bahannya ada yang kurang nih waktu masak, ya udahlah seadanya aja gitu. Yang penting rasanya oke gitu ya. Atau misal gasnya habis, itu juga pernah terjadi. Eh, tapi kalau gas habis biasanya kita punya ini ya, serepan gitu ya, cadangan gitu di rumah. Cuman ya itu butuh waktu untuk memasang, dan biasanya yang masang suami, saya nggak bisa gitu. Nah, kemudian ada juga misal anaknya lagi nggak mood gitu. Apalagi yang kecil nih. Eh, yang kecil biasanya kalau lagi nggak mood gitu, butuh waktu untuk membujuk gitu. Ketika butuh waktu itu, nah itu juga kewarasan itu sangat diperlukan gitu antara orang tua gitu, ayah dan ibu. Biasanya biasanya suami yang ngehandle ketika saya masih masak atau ketika saya masih menyiapkan segala sesuatunya, atau suami suami tidak bisa ngehandle, nanti saya yang akan lanjut untuk uh, membackup gitu ya, membackup anak tadi yang misal sedang butuh di apa namanya, butuh waktu untuk ditenangkan ketika dia lagi moodnya tidak baik-baik saja gitu. Tapi itu tidak berlangsung setiap hari begitu. Ada hari-hari yang um, itu terjadi, uh, tapi juga bisa kita backup gitu, bisa bisa dilalui dengan baik lah. Walaupun ya kadang juga mempengaruhi mood kita ya, mood orang tua gitu, ibu ataupun bapaknya. Saya sih lebih tepatnya gitu. Kalau bapaknya enjoy aja gitu. Kalau saya tuh lebih ke ini anak tadi nangis gitu, apa dia nggak apa-apa ya ketika ditinggal ke sekolah gitu. Nah itu masih kepikiran gitu, tapi it's okay gitu. Setelahnya juga bisa diobrolin, mungkin kalau misal tadi pagi belum clear gitu ya, biasanya kalau saya yang saya lakukan seperti itu. Nah, kemudian kami berangkat ke sekolah, berangkat kerja gitu. Nah, di kondisi berangkat ini kami biasanya juga bersama-sama ya, kami berempat gitu, berangkat bareng. Di dalam perjalanan kita juga ada kegiatan ngobrol bareng, kemudian membahas sesuatu gitu ya, dan itu hal-hal ringan, dan itu menjadi bonding kita semakin kuat gitu antar satu anggota keluarga dengan anggota yang lainnya gitu ya, dengan anak, kemudian saudaranya gitu ya, anak saya 2 gitu,
antara saya dan anak, suami dan anak, saya dan suami gitu. Nah, itu mengikat bonding ketika dalam perjalanan kami, karena butuh waktu antara sejam sampai 1,5 jam gitu ya. Nah, di situ waktu tadi yang lumayan lama itu dimanfaatkan untuk tadi bercengkrama, entah bernyanyi bersama juga gitu. Nah, eh, setelah berangkat tadi mengantar anak yang pertama dulu yang gede, kemudian eh, tempat kerja gitu ya, suami suami ke tempat kerja, kemudian selanjutnya saya mengantarkan yang kecil, lalu hmm, lalu kemudian setelah itu ada juga rutinitas saya menemani misal mendampingi anak les gitu ya. Biasanya suami nih yang mendampingi anak les karena anak saya yang pertama itu perlu tambahan les pelajaran gitu untuk mendukung kebutuhan di sekolah, maka kami memfasilitasi itu gitu dan didukung dengan cara mendampinginya gitu. Nah, kalau yang kecil dulu, yang anak saya yang terakhir itu ada les gitu ya, les renang. Kalau yang gede itu kalau di olahraga adanya les volley gitu ya. Nah, di situ rutinitas itu juga jadi kayak ada komunikasi juga ya antar anggota keluarga bahwa hari ini jadwalnya apa nih, misal suami ada jadwal apa di luar kebiasaan sehari-hari. Itu sudah kita bahas biasanya di malam harinya gitu. Kemudian tadi ya lanjut ya ke rutinitas setelah antar anak, kemudian kami bekerja eh, dari jam 8 sampai jam 4 gitu. Kemudian saya menjemput anak di sekolah. Kemudian tadi ada les, biasanya di sore hari hingga malam gitu. Kemudian biasanya kami itu sampai di rumah malam hari. Minimal itu maghrib, maksimal itu di jam 8 atau di jam 9 malam. Karena ada rutinitas, misal saya ya ada rutinitas di luar kerjaan, ikuti komunitas atau ikuti pelatihan, workshop gitu. Biasanya di malam hari itu dilakukan dan biasanya saya melakukannya di luar rumah gitu. Dan kami bersama-sama untuk pulang lagi gitu berempat. Jadi saling menunggu gitu kegiatannya selesai gitu ya. Tapi dalam kondisi yang semuanya lanjut di pembahasan kita. Jadi tadi ya kita sudah sampai di rutinitas saya tadi menemani anak les, kemudian ada kegiatan-kegiatan yang saya lakukan di luar kerjaan gitu ya, seperti saya mengikuti workshop atau kegiatan les juga gitu ya, pengembangan diri gitu ya. Nah, di sana tapi dengan komunikasi bersama suami gitu, komunikasinya dan anak juga tentunya bahwa kalau saya memiliki kegiatan atau suami punya tugas tambahan gitu yang membutuhkan waktu lebih di luar jam kerja gitu. Kita saling support di sana. Kemudian kita tadi ya saya tuh dan keluarga pulang di atas maghrib gitu. Paling cepat tuh maghrib, paling lama tuh jam 9 malam. Kemudian kami makan malam bersama, itu sebelumnya sih biasanya. Atau kalau anak-anak masih pengen ngemil lagi gitu, ngebakso, bakmi gitu ya, bisa juga. Kemudian selanjutnya sampai di rumah saya mulai beres-beres barang-barang yang dibawa tadi, anak-anak dari sekolah, kemudian dari kantor. Nah, selanjutnya menemani anak bermain, biasanya suami selagi saya beberes, suami dan kakaknya menemani anak bermain gitu ya, saling saling berinteraksi juga, misal kakaknya ada tugas juga atau menyiapkan barang sih sebenarnya. Kalau tugas biasanya dilakukan ketika sebelum pulang gitu, ketika les tadi ya, setelah selesai les sambil menunggu saya atau suami selesai juga gitu. Nah, selanjutnya ada baca buku bersama, kemudian kita istirahat gitu, maksimal di jam 10. Nah, di sini rutinitas ini menurut saya lumayan padat dan butuh waktu juga bagi saya untuk bisa menyesuaikan diri ya, apalagi tubuh gitu ya.
anak-anak juga bahkan. Jadi ketika kepadatan rutinitas tadi itu atau ada kebiasaan dari rutinitas yang di luar dari kebiasaan hari-harian itu biasanya saya komunikasi terlebih dahulu ke anak, ke suami gitu ya bahwa besok ada jadwal rutinitas yang tambahan seperti ini sampai jam sekian gitu. Karena itu menjaga juga ya miskomunikasi itu bisa menjaga keharmonisan keluarga juga ya menurut saya. Nah, dari sini juga saya merasa gini ya, dulu waktu kuliah atau sebelum berkeluarga itu kayak kalau sekarang saya melihat ke belakang gitu ya, oh ternyata dulu saya itu punya banyak waktu gitu. Punya banyak waktu luang yang harus saya maksimalkan. Karena sekarang saat ini di kondisi sekarang saya yang sudah berkeluarga dan memiliki anak, itu waktu saya tuh sangat eh, penuh gitu, sangat padat gitu ya. Yang saya pun kadang merasa kok waktu kurang gitu ya. Nah, itu jadi mengingatkan saya atau merefleksikan bahwa em, di hari ini adalah harinya saya. Di hari ini adalah waktunya saya untuk memaksimalkan diri gitu ya. Dengan kegiatan yang ada hari ini. Tidak usah banyak mengeluh gitu karena saya untuk saya sendiri ya, karena saya merasa bahwa yang kemarin itu adalah hal yang lebih ringan daripada hari ini. Maka untuk hari ini saya merasa bahwa hari ini tuh lebih ringan daripada di depan gitu. Maka saya yakin bahwa hari ini seberat apapun hari ini yang saya rasakan sekarang bisa saya lalui karena itu yang saya rasakan saat ini melihat ke belakang gitu ya. Jadi kayak yang oke, kemarin ternyata saya punya banyak waktu. Ternyata kemarin yang hal yang berat itu saya hari ini merasa itu tidak terlalu berat dibandingkan hari ini, maka bisa jadi hari ini itu adalah hal yang juga saya melihat besok adalah hari yang lebih ringan dibandingkan besok gitu. Maka hal yang kita alami atau kita jalani saat ini begitu. Dari aktivitas tadi semua ini itu tadi ya saya banyak-banyak bersyukur gitu dan itu membuat rilis ya, membuat perasaan atau meregulasi emosi yang hadir dalam diri saya sendiri gitu. Nah, mungkin sekian ini sharing dari saya ya terkait daily activity yang saya lakukan sehari-hari bersama keluarga gitu. Nah, mungkin teman-teman, ibu-ibu, adik-adik, mas-mas, bapak-bapak yang menonton video ini punya pandangan atau daily activity yang sama mungkin atau yang jauh berbeda dan bisa tuh komentar di kolom komen di bawah ini apa yang kalian rasakan, apa yang dampak dari daily activity kalian gitu ya, atau hal yang menarik dari daily activity kalian yang mungkin saya tidak pernah tahu gitu atau teman-teman lain tidak pernah tahu. Silahkan drop di kolom komentar. Terima kasih untuk teman-teman yang menonton video ini. Kita akan bahas dengan pembahasan menarik lainnya di video selanjutnya. Dan share di kolom komentar kita besok mau bahas apa lagi ya yang lebih menarik. Terima kasih banyak teman-teman semua. Semoga kalian sehat selalu. Assalamualaikum.